berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap hidup kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan pada kita untuk kita boleh datang, kita boleh meninggikan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau bawa hidup kita mau bawa hati kita pada Tuhan dalam kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, kita boleh bersyukur dan pujian syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena Dia Allah yang hebat. Mari kita senyum satu sama yang lain kiri kanan karena nggak boleh salaman. Haleluya. Pujian syukur.
dalam hidup kita. Haleluya. Lihat. Dalam memberikan pertolongan kepada kita. Tapi saat kita tidak merasakan keletihan dalam hidup kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang berserah kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita pada Tuhan dan percaya bahwa ada pertolongan di dalam Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hamba dalam jalan kehidupan ini. Dengan begitu banyak tantangan dan persoalan kehidupan, kami bersyukur bahwa Roh terus menghiburkan kami. Roh Kudus terus memimpin kami, dan kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran kasih, tetap hidup dan menikmati kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami percaya setiap kami boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Setiap kami boleh menjadi keteladanan dari setiap orang yang mengenal kami. Setiap kami terus bertumbuh dan dikembangkan dari hari ke hari, menjadi manusia baru yang terus menerus diperbarui sampai pada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kuatkan kami, Tuhan. Kuatkan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bawa kami, ajarkan untuk memahami setiap tindakan di dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus urapi kami. Dan pagi ini kembali kami mau belajar dengan kebenaran firman. Harukan perkataan firman-Mu pada lidah bibir hamba-Mu, dan beri kami semua telinga yang mendengar, hati yang menanggap, sehingga benih kebenaran firman Tuhan dapat tertabur di tanah hati yang baik, bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Bapa. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu dalam pimpinan pengharapan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini ya, cuacanya ini ya, dan hujan. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka kitab kita di dalam Mazmur pasal 112. Mazmur 112, judul pokoknya adalah bahagia orang benar ya. Mazmur 112. Kita baca aja satu pasal. Kita baca bersama-sama biar agak hangat. 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan yang tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia akan goyang selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggetakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Berarti pernah saya katakan lalu bahwa kita semua ini punya kecenderungan untuk berbuat fasik. Ya, punya kecenderungan untuk berbuat fasik. Tetapi kita bukan orang fasik. Kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang diperbaharui, manusia orang benar yang diperbaharui dari hari ke hari. Jadi kehidupan kita setiap hari itu harus mengalami pembaharuan, perubahan dari hari ke hari. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan nggak bisa gagal, kita bisa gagal sama seperti orang lain. Kemarin ada seorang hamba Tuhan kirim WA sama saya, dia tanya persoalan ya dengan salah seorang anak mudanya. Jadi anak mudanya ini mengeluhkan kenapa Tuhan itu bersikap tidak adil. Kenapa Tuhan tidak adil? Ya karena dia katakan dia dari kecil rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, berusaha untuk melakukan semua apa yang diajarkan firman Tuhan. Sekolah jujur, nggak pernah nyontek. Kalau temannya yang nyontek sama dia, gitu ya.
syukur. Lalu dia katakan kita lakukan semua hal yang baiklah. Tetapi kenapa ketika sudah dewasa, sudah lulus kuliah begitu, justru temannya yang guru nakal-nakal ini hidupnya jauh lebih baik daripada. Dia merasa bahwa kok dia begitu sial begitu, merasa hidupnya kok biasa-biasa, sedangkan temannya yang seperti itu hidupnya ya secara finansial jauh lebih baik dari. Jadi dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Mana kebaikan Tuhan mana? Katanya Tuhan akan memberikan kepadanya semua apa yang kita inginkan. Nah, tapi kembali kepada pertanyaannya adalah sebenarnya dia melakukannya untuk apa? Melakukan semua dalam tanda kutip kebenarannya itu untuk apa? Saya kata orang, kita loh beribadah sama-sama gereja yang sama, ya, menaikkan lagu pujian yang sama, mendengarkan firman Tuhan yang sama. Tapi percayalah, pertumbuhan iman setiap orang itu pasti berbeda. Kenapa banyak orang beribadah merasa sudah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, memberikan persembahan, rajin ke gereja, itu ya nggak menikmati apa yang dijadikan oleh firman Tuhan. Kenapa? Jawabannya adalah orang-orang ini tidak sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ikut Tuhan tapi tetap berlaku kasih. Banyak orang ikut Tuhan tujuannya itu apa? Memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Masalahnya juga itu yang diajarkan bijanya. Saya bilang lalu bahwa ada pendeta-pendeta yang suka ngikutin jemaatnya, untuk di dalam doa terakhir, doa berkah, ada pengumuman, ya, seperti saya bilang ada teman saya kebetulan ini, maaf ya orang Batak, jemaatnya sakit sama-sama orang Batak, dia bersulit, lalu dia bilang, lihat kamu itu sakit, anakmu sakit, kenapa? Itu kutuk, karena kamu tidak memberikan perpuluhan, tidak jujur, katanya pendetanya. Tapi memang kebiasaan itu kan dari kecil saya waktu sekolah minggu, ya, selalu diajarkan anak baik itu anaknya Tuhan. Kalau anak nakal, anaknya ketat. Pak Richard kok ketawa, jangan ngajarnya gitu ya. Kan Pak Richard kan dulu sekolah minggu. Ya kan? Kita ajarkan bahwa semua kebaikan yang kita kerjakan buat Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan juga di dalam hidup kita, akan mendatangkan berkat-berkat dalam hidup kita. Makanya dulu nyanyian pujian lama itu kan yang persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Itu sebenarnya tidak ada kuasanya. Kenapa? Karena diajarkan juga, ayo berikan persembahan, balikan perpuluhan, nanti Tuhan berkati 30, 60, 100 kali ganda. Jadi ikut Tuhan, pikirannya itu untung terus. Ikut Tuhan pelihara terus. Tuhan berikan kesehatan semua, nggak perlu ngapa-ngapain, penting doa, lakukan rajin ke gereja, kasih persembahan, pasti Tuhan jaga. Dulu, saya ingat dulu Mami itu suka sekali mendukung pelayanan ya, Bapak hamba Tuhan. Ada seorang penginjil, tiap bulan saya suruh kirim uang ya, kalau begitu suruh ke bank, suruh kirimkan uang ke hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan kirim, kalau dia baca, saya bacakan buat malam sampai capek. Sampai baca apa? Baca ayat. Penuh ayat yang dia kasih semua. Pokoknya intinya orang yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan hamba Tuhan ini pasti diberkati Tuhan. Terakhir kebakaran, ya. Pendeta ini datang ke balik kamar, tidak berani nemuin Mami. Padahal saya bertanya, kalau dia ketemu Mami juga tidak akan menyinggung soal itu. Ya. Tapi dia tidak berani nemuin Mami. Kenapa? Ya karena pas habis kebakaran itu datanglah surat itu. Kembali dengan ayat-ayat yang banyak. Nah, pertama kita kalau
pilih yang mana? Oh banyak janji-janji tentang surga, macam-macam kan surganya kan? Ya. Kalau mau suka yang banyak gadis-gadis sudah, ya. Macam-macam kan? Sebenarnya surga yang dijanjikan Tuhan kita ini, saya ulangi lagi katanya Ahok, konyol. Gak ada kesenangannya loh di sana. Nanti kita semua di sana katanya hidup kayak malaikat Tuhan, tidak kawin, tidak mengawinkan. Tidak ada loh kesenangan di sana yang dijanjikan kepada kita. Ya. Nah kalau di sana tidak ada kesenangan dalam arti tidak ada kesenangan yang ada seperti ada di dunia yang dijadikan sama kita. Jadi kita menikmati kesenangan di mana? Ya di sini, di sini. Makanya saya pikir-pikir lalu kenapa setan itu paling suka? Setan itu kan bisa tinggal di mana-mana ya. Setan itu bisa tinggal di batu akik. Tapi tidak batu akik, semua batu akik ada setannya kan. Ya, setan bisa tinggal di pohon-pohon, setan bisa tinggal di rumah kosong, setan bisa tinggal di keris ya, setan bisa tinggal di mandor sampai mandornya bisa terbang ya. Macam-macam, tapi setan itu paling senang tinggal di dalam tubuh manusia. Ya kenapa? Karena hanya tubuh yang bisa merasakan kenikmatan. Ya kan? Nah, tapi apa yang Tuhan jadikan dalam tubuh yang baru? Tidak ada kenikmatan. Kesukaannya adalah ada damai sejahtera, sukacita. Jadi saya percaya di surga nanti pekerjaannya bukan nyanyi-nyanyi tok, pasti ada begitu banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Ya, saya nggak tahu itu apa. Kenapa? Saya belum pernah mati. Nah, jadi saya belum tahu ya. Kita hanya dapat kata firman Tuhan, gambaran yang sama-sama, bayangan yang sama-sama. Kita semua belum ada yang tahu, tapi herannya ada orang yang seolah-olah sudah pernah mati. Bisa mengklaim surganya kayak apa, orang yang masuk surga yang seperti apa, ya. Ada orang-orang seperti ini sana. Tapi yang menjadi kekeliruan besar adalah betapa orang mengikut Tuhan lalu berpikir bahwa dia sudah berjasa. Akhirnya sudah dia yang memilih Tuhan. Makanya konsepnya adalah bahwa Tuhan akan memenuhi segala-galanya dalam orang tak menjadikan gereja itu gak ubahnya kayak gunung kawi. Banyak duit tapi dikembalikan. Tidak. Saya selalu mengingatkan. Jadi kita mengingatkan diri kita sendiri masing-masing. Tuhanlah yang telah memilih. Dan itu semata-mata hanya oleh anugerah, oleh kasih karunia. Tapi tetap ada peran kita. Karena Tuhan tidak memaksa kita. Meskipun pilihan itu jatuh ke dalam tangan kita, tapi kita punya hak untuk mau menerima atau menolak. Menerima atau menolak. Apakah Tuhan tidak adil? Oh, Tuhan adil. Tuhan memberikan sebenarnya di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ada orang yang kemarin berkata kepada saya begini, tapi kan Tuhan yang tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu kalau bukan karena kehendak. Ini orang pasif yang memberikan saran, memberikan nasihat, yang merasa kesulitan di tengah masa pandemi corona ini. Saya bilang, cobalah kamu bekerja di sini, coba aja. Dia enggak mau. Kenapa? Karena dia bilang, ya kan Tuhan, kalau Tuhan memang mau, Tuhan nanti akan bawa saya ke situ. Tapi Tuhan bawa ke situ, ya kamu yang harus ke situ. Ya dulu ada yang dulu berapa tahun lalu saya menasihati seseorang, ya ini berharap sama Tuhan. Oh,
Kalau Pak Bobi enak, pendeta. Kalau doa minta berkat, berkat jatuh dari langit. Bilang berkat jatuh dari langit, berkat apa? Ya, duit surga datang ke sini, wah ada laku di sini. Ya, ada gambar Tuhan Yesus laku di Indonesia. Ada. Kecuali di Monopoli ya. Nah, Tuhan berikan kepada kita kuasanya, kuasa yang sama, hikmat yang sama. Tapi tergantung dari apa? Ya tergantung dari respon kita masing-masing. Saat Tuhan memberikan hikmat, apa yang kita kerjakan dengan hikmat itu? Apa yang kita kerjakan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan kita akal budi untuk apa? Ya kita harus gunakan akal budi kita. Makanya di masa-masa pandemi corona ini banyak orang mengeluh kehilangan pekerjaan. Hanya orang tinggal menyesali diri lalu mempersalahkan Tuhan. Beda orang-orang yang duduk diam, yang berdoa, menyerahkan diri menyerahkan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan memberikan ada ide-ide yang melintas dalam pikiran yang kemudian dikerjakan. Contoh aja Mega, ayam gepreknya laris. Secara ada ungkapan kan, beli harus dari anggota sendiri. Jadi kalau beli ayam geprek jangan kemana-mana, hubungi sudah Mega. Tapi lewat jam 4 sore habis bayarnya. Rantai itu baru kebagian kemarin. Ya, saya percaya itu hikmat yang diberikan Tuhan dan Dia mengerjakan. Daripada kita diam-diam menyesali diri, kenapa udah kehilangan kerjaan, kenapa tidak ada kerjaan ini. Saya percaya Tuhan akan berikan kita hikmat. Tapi ketika Tuhan berikan itu, mari kita kerjakan. Nah, gak nunggu saja. Ya kemarin ada yang minta tolong sama saya, Pak Bobi, bisa nggak carikan saya pinjaman 1 juta? Oh, saya bukan koperasi kok. Nah, saya bukan pinjam, tapi nanti pembagian modal dia bermodal saya. Terus, ya saya ada jaminan tesis saya, tesis S2. Gak laku, aku bilang. Kalau S2 itu surat nama, gak laku buat jaminan. Kalau pegawai negeri mungkin laku kan surat itu. Ya, ya. Coba tiru itu. Biar sabun cuci, ya mau sabun cuci tangan, sabun cuci bisa hubungi Mbak Biro. Tapi kayaknya harus izin karena harus terus. Saya percaya sih. Buat anak-anak Tuhan Islam Tuhan buka jalan. Tapi masalahnya kita bisa lihat jalannya enggak. Seringkali kita menutup jalan-jalan Tuhan dengan prasangka-prasangka kita. Kita sudah menutup dengan ketidakpercayaan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita. Kalau saya kasih ide pada seorang itu, kadang dia bilang, ya apa laku, ya apa bisa, ya apa yang kita kerjakan saja. Nanti kayak Abu Nawas saja. Oh bukan Abu Nawas ya, Nasaruddin. Ya. Pegang telur, 1 telur lalu dia mimpikan telurnya dia rami, menetas, lalu jadi anak ayam dia piara, nanti ayamnya dia kawinkan, nanti lama-lama dia jadi pedagang ayam. Tapi dia tidak kerjakan apa-apa, hanya melakukan telur ayam itu nanti jadi apa. Saya percaya Tuhan kasih masing-masing kita telur ayam itu. Tapi apa yang kita kerjakan? Kalau kita cuma melakukannya, membayangkan terus seumur hidup kita, tidak akan jadi apa. Jadi saya percaya Tuhan berikan kepada kita semua hikmat. Berbeda orang-orang yang takut akan. Orang takut Tuhan itu bukan orang yang rajin ke gereja, bukan orang yang rajin kembalikan perpuluhan, bukan orang yang rajin kasih persembahan. Orang yang takut Tuhan itu orang yang mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak
apapun. Bukan hanya satu sisi saja, kadang orang memandang kebenaran hanya di sebuah sisi, tapi tidak dari sisi yang lain. Itu sedih juga melihat hamba-hamba Tuhan sekarang itu suka sekali. Oh, ini saya undang perdebatan antara orang reform ya, dengan orang apa lupa saya diajak, saya bilang saya nggak suka ya, mendiskusikan diskusi boleh, tapi kebanyakan diskusi akan berakhir pada perdebatan, apalagi masing-masing dengan paham. Nah itu merenungkan loh Tuhan Yesus sendiri waktu hidup di dalam zamannya, itu kan banyak sekali pengajaran, banyak sekali kepercayaan dari orang Roma, orang Yunani, tapi nggak ada di dalam firman ini Yesus mengajak satu orang untuk melakukan perdebatan. Dia katakan kalau hidup keagamaan tidak lebih daripada orang-orang Farisi, itu tidak dapat punya kerjaan. Artinya, kalau buat saya mari kita meneladani Yesus. Dia mengerjakan kebaikan, dia mengerjakan kebenaran, dan dia mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Saat orang menanyakan tentang apa yang kita percaya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya, tetapi dengan lemah lembut kata firman. Ya, dengan lemah lembut. Lalu ketika saya bilang berapa kali datang Ustaz ke rumah, berapa hari mengajak saya diskusi, saya jawab, saya bilang saya akan jawab yang saya tahu, kalau saya nggak tahu saya nggak mau masuk. Dia bilang Pak, nanti saya bawa teman saya Ustaz. Oh silakan, tapi dia nggak datang lagi. Guru kepala kodim datang lalu nanya-nanya, ada juga. Tanya kenapa Allah kok bisa jadi manusia? Saya jawab. Dia bilang, ya saya ngerti sekarang. Tapi kalau saya nggak tahu, ya saya nggak mau jawab. Saya nggak tahu, saya nggak mau sok tahu. Karena ada hal yang saya memang nggak tahu. Ada hal yang masih merupakan rahasia. Jadi kita sekarang kita beribadah di sini, kita datang kepada Tuhan, kita mengerjakan apa yang menurut kita merupakan kebenaran. Apakah itu kebenaran menurut kita atau menurut kita? Kalau menurut kita, maka itu yang kita pikirkan adalah apa yang mendatangkan keuntungan bagi hidup kita sekarang. Tapi Tuhan bukan hanya berbicara tentang keuntungan sekarang, tapi keuntungan yang akan datang. Maka ketika Tuhan berbicara tentang keuntungan yang akan datang, tentang tujuan yang besar, tentang kemuliaan yang akan datang, jangan lupa Tuhan bukan berbicara tentang keuntungan sekarang. Jangan lupa bahwa Tuhan berbicara tentang keuntungan yang akan datang. Dia berkata bahwa ada penderitaan yang akan menyertainya. Yesus mengajar kepada kita, ikut aku. Berani. Apa yang harus berani? Berani ikut salib, sangkal diri, baru ikut aku. Nah ini yang sering lupakan. Tapi yang terus kita dengar dari ikut Yesus diberkati, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus sehat, ikut Yesus kuat, ikut Yesus gak ada persoalan, ikut Yesus gak ada masalah. Itu siapa yang ngajarkan? Makanya saya pernah bilang dulu sama seorang pendeta yang datang ke rumah, saya bilang, maaf ya Pak ya, Yesus yang kamu ikut itu kayaknya lain sama yang Yesus saya kenal. Pendeta ini langsung pergi, langsung bikin saya, hati-hati Pak Bobi, Bapak sesat. Sesat saya gimana? Yesus yang saya kenal mengajarkan kepedulian pada orang lain. Yesus yang saya kenal mengajarkan saya belas kasihan. Dan apa yang kamu bicarakan tadi tidak
kesulitan. Kayak ini kan dilakukan anak-anak skema. Mereka mengusir setan, orang mengusir setan dengan jalan darah Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Apa yang terjadi? Setan itu berbalik, katakan menjagai mereka. Mereka dengan baju terkoyak-koyak lari dengan marah. Setannya ngomong, Yesus yang kamu bilang, aku tahu, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa Pak? Jadi persoalannya bukan kita tahu Yesus, kita ngaku kita orang Kristen, tapi persoalannya apakah kau benar-benar kenal mengikut Yesus, mengenal siapa Yesus, mengenal kebenaran Yesus dalam hidup. Maka seperti Ayub belajar, Ayub segala melalui pergumulan yang hebat itu. Dia dengan rendah hati mengakui kepada Tuhan, selama ini aku hanya mengenal Engkau dari kata orang, tapi hari aku sudah bertemu Engkau, berbicara dengan saudara. Sudah tentu saudara berbicara secara pribadi pada Yesus, mengenal secara pribadi. Kalau kita mengenal secara pribadi kan Yesus, saya percaya persoalan-persoalan tekanan-tekanan kehidupan tidak akan pernah menggoyahkan kasih kita kepada Dia. Kalau kita sudah bilang Tuhan gak adil, ini orang gak kenal Yesus. Dunia ini tidak akan memberikan keadilan. Tuhan sendiri bilang orang yang gak kerja jangan dikasih makan. Dia menunjukkan kepada kita. Yesus memberikan keteladanannya. Dia hanya 3 tahun setengah dalam memberitakan Injil Kerajaan. Tapi kurang lebih 30 tahun dia mengikuti orang tuanya secara daging, secara manusianya. Dia bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Makanya orang mengenal, loh dia kan tukang kayu. Bapak mamanya keluarganya kita kenal. Kok bisa dia memberitakan hal seperti ini? Orang-orang Farisi itu terheran. Tapi betapa dia menunjukkan tanggung jawab. Betapa kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan seharusnya lebih bertanggung. Tetapi mari kita belajar untuk tidak mengkhawatirkan apapun di dalam. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bukan berjalan dengan penglihatan. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang bersandar kepada firman, bukan kepada pengertian. Kalau kita bersandar pada pengertian, kita berjalan dengan penglihatan kita, percayalah hari-hari ini adalah hari yang menakutkan. Kalau udah khawatir kalau keluar nggak pakai masker, udah khawatirnya ditaruh, ya kan? Kelupaan pakai maskernya, pulang malah melanggar lalu lintas terus, ya. Kan terlalu khawatir. Ya perlu terlalu khawatir, tapi memang kita harus berjaga-jaga dan bersembunyi. Yesus selalu juga mengajar kita untuk berjaga-jaga. Orang yang mau pergi berperang nggak hitung-hitung dulu biayanya, nggak hitung-hitung tentara yang dia sanggup berada. Artinya kita juga harus berjaga-jaga. Pakai maskernya harus. Ya, kalau pergi keluar sana sama orang-orang yang tidak dikenal, ya lebih baik berjaga, usah salaman. Disediakan tempat cuci tangan, ya cuci tangan. Makanya Pak Viro itu luar biasa, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Di Sabtu cuci tangan pasti waktu. Ini di mana-mana disediakan tempat cuci tangan. Ya, hanya mereka, saya percaya hanya mereka yang bisa melihat peluang yang Tuhan berikan, yang bisa berusaha dengan alasan. Nah, sekarang ini ada undangan seminar lewat Zoom. Ya berapa hari? Bapak. Pertanian, dia mulai ajarkan semangat bertani.
Saya kira hal yang tepat. Tidak tanam-tanam pakai polybag di rumah kita masing-masing, tanam untuk bumbu-bumbu dapur, lombok. Ya, Mbak Dini saya lihat pilih sudah nanam bawang merah di belakang. Pakai tataan kulit telur. Itu banyak tataan kulit telur itu di belakang. Tataan kulit telur apa itu? Tempat piring telur, itu tataan kulit telur. Nah, itu Bapak Koda mau bikin studio nggak jadi itu kulit telur apa piring telurnya masih banyak ribuan. Ini paling tidak mengurangi biaya dapur itu. Kita tanam-tanam dengan polybag, tanam sayur. Ya. Kita kerjakan, kita kerjakan juga. Jadi orang yang takut pada Tuhan adalah orang bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang disegarkan kepada kita, mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau udah selain sama Tuhan dengan digondel, selain sama Tuhan tapi digondel, dipikirin terus, stres. Ya. Kalau serahkan sama Tuhan, serahkan sepenuhnya. Percayakan sama Tuhan, percayakan sepenuhnya. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Tapi kalau belum merasa bisa menyerahkan, serahkan terus setiap hari. Saya ada layani seorang wanita yang di Tarakan. Lalu nangis kalau sudah tanya-tanya. Telepon. Saya bilang ampuni suamimu. Nanti kalau ada itu, tidak usah ketemu dia dulu. Berdoa tiap hari, katakan pengampunan, berikan pengampunan, sebutkan nama suamimu terus. Nanti kalau kamu sudah punya keberanian itu, berbicara. Kalian sudah itu. Puji Tuhan, saya sudah beres. Kasih ayat firman Tuhan tentang kesembuhan. Ini ucapkan terus ayat firman Tuhan tentang kesembuhan. Klaim tubuhmu itu baik roh. Ucapkan terus. Ucapkan terus. Sampai nanti kamu punya iman itu akan ada rema dalam timbul dalam hati. Dan kau akan tahu bahwa kau sudah disembuhkan. Ya. Nanti kalau ada masalah baru ikut saya. Ini sudah berapa hari dia tak betul-betul saya. Ibu adiknya lumpuh sudah. Lumpuh berapa tahun ya. Itu Mama Owen yang kasih kenal. Telepon, layani lewat telepon. Nangis terus, tiap saya telepon nangis terus. Puji Tuhan. Akhirnya dia mau mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan sembuhkan. Ya, padahal tidak pernah ketemu saya selama ini. Dia disembuhkan. Satu ibu gembala di Mamuju, 12 tahun. Telepon-teleponan sama saya. Pokoknya orang yang pertama telepon saya pasti nangis terus. Ya. Awalnya dia gembala telepon sama saya. Pak Kopi belum tanya kabar, dia sudah bilang, ya tante ini sudah tua, sakit-sakitan dan tidak bisa kemana-mana. Tante, sudah siap pulang ke surga kan? Ya saya doakan. Belum. Nah itu tadi tante bilang udah sakit-sakitan, tua. Tua itu kan cuma soal angka. Saya ini loh tidak pernah merasa tua, terus merasa remaja. Saya tidak memungkiri saya bertambah tua, enggak. Tapi saya tidak mau fokus pada kelemahan. Oh kalau tua, orang tua itu sakit-sakitan, orang tua itu sudah lemah, orang tua itu tidak bisa apa-apa. Saya tidak mau. Kata firman Tuhan, orang percaya kita ini umur 100 tahun ini dikatakan masih muda. Masih muda. Lagi Pak Anton itu kan pernah tua, itu kecil terus. Anak-anaknya sudah lebih tua dari Pak Anton. Situ kan, lihat Mak Yanti ini loh. Tuh, anaknya aja rasanya lebih tua dari dia. Tadi pagi dia bilang, lihat yang rambutku tumbuh baru digerak-gerak katanya. Wah, masih remaja ya. Wah, jangan bilang udah tua, saudara. Kita semua masih muda dalam hidup. Nah, jadi sebetulnya orang saya percaya ini firman Tuhan. Orang yang takut itu kebahagiaan ada dalam sisi iman. Ya, jangan takut
benar kasih Tuhan. Saya percaya anak itu saya Tuhan akan pelihara. Tapi mari kita memahami kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam ingat Yesus yang memilih saudara. Tuhan menjadikan kita anak-anak. Jadi bukan untuk bicara soal keuntungan kita mengerjakan apapun di situ. Ketika kita datang beribadah, ketika kita memberikan persembahan, mengembalikan persekutuan kita, atau dengan kata lain berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Bukan untuk keuntungan siapapun. Pendeta-pendeta itu kadang-kadang juga sarkasme ngomong. Pendeta-pendeta itu suka bilang, katanya kalau pendeta kurang dipelihara, kalau gemuk kurang puasa dan lain-lain. Itu pendeta yang suka ngomong begitu kalau khotbah. Banyak pendeta juga masih takut. Ini banyak dikerumuni hamba Tuhan. Dia bersyukur, ya Tuhan gerakkan hati begitu. Dan seseorang saya tanya, kenapa kamu rekeningmu? Kirim duit? Kirim puji Tuhan, Om. Saya butuh tuh anak saya masuk sekolah. Om tanya nomor rekening. Puji Tuhan. Tapi ada yang baru-baru kenal di Facebook, baru kenal, belum tahu siapa, langsung messenger. Pak, bisa bantu saya? Kirim nomor rekening. Kenal juga, minta bantuan beli keyboard. Saya lihat di Facebooknya, ya sudah dari tahun lalu dia minta bantuan beli keyboard. Udah beli. Ya, si Tuhan. Jadi semua orang itu berlaku sama. Ya, saya bilang banyak pendeta hidupnya ada lebih baik dari saudara, kerohaniannya ada lebih baik dari semua sama. Saya dan saudara sama. Apakah kita mau mengerjakan dan tidak? Fokus baik. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita percaya hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak. Tetap bekerja. Jangan terpuruk dalam rasa mengasihani diri sendiri. Seperti orang yang bilang katakan Tuhan dah. Pada akhirnya orang seperti ini tidak akan mengerjakan apapun, hanya tenggelam dalam penyesalan. Orang yang mulai tenggelam dalam penyesalan akan mulai cari kambing hitam untuk persoalan. Jadi kita tidak seperti itu. Kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Maka saya percaya ketika kita mau terus bangkit, ketika kita mau terus maju, Tuhan akan memberikan kepada kita ide-ide hikmat yang baru berjalan. Tuhan. Sekarang kita mulai ada YouTuber di antara kita. Ini ada pemburu katrok. Ya, jadi mampir di channel YouTuber pemburu katrok. Subscribe itu. Apa subscribe? Pak Arso ya udah berburu selama ini, baru ada channelnya pemburu katrok. Jadi ingat mampir ke channelnya ya. Mampir ya, mampir. Subscribe, kasih tanda lonceng. Itu banyak orang WA sama saya lalu, Pak, saya sudah ini kan channel Bapak, kasih balik subscribe channel saya ya. Oh, saya udah pernah nyuruh orang mensubscribe channel itu. Ya kira-kira kenapa saya cuma mau jadikan YouTube itu sebagai tempat dokumentasi. Ya, ada pendeta-pendeta WA sama saya tanya, Pak Bobi kok tiap hari bisa kasih renungan firman itu loh, kok bisa kok setiap hari kok udah habis-habis. Loh kok habis-habis gimana, saya bilang. Saya kira kalau kita hidup menikmati kasih kemurahan Tuhan, masa firmannya bisa habis, yang bisa renungkan tiap hari. Ya, gitu kan. Jadi saya buat channel itu kemarin sore karena ada yang anak ngomong, saya buat kemarin sore renungan di situ. Ya, yang umum tidak pakai ayat firman Tuhan. Ya. Wih,
puji Tuhan. Kan mereka tahu saya memberikan salam sejahtera, ya mereka tahu bahwa Tuhan sejahtera. Saya selalu pikirkan kita bisa memberikan kesaksian kita lewat Facebook, lewat buku, lewat media-media sosial, ya situ sudah. Ya. Jadi mari kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini saat ini, di tengah-tengah kesulitan firman Tuhan yang beri kita pencobaan yang akan alami. Pencobaan itu juga alami oleh semua saudara di seluruh dunia. Bukan hanya dirimu saja, bukan hanya saya saja, bukan hanya kita saja. Semua orang seluruh dunia sedang mengalami tekanan persoalan yang sama, bahkan ada yang lebih berat. Dengan pandemi corona ini di Indonesia ini masih sangat-sangat jauh lebih baik daripada di Amerika Latin, di Brasil, di Ekuador, di negara-negara Afrika. Mereka sangat menderita. Kita di sini masih begitu banyak dapat kemudahan. Jadi mari kita hidup, kita berdiri sebagai anak-anak, orang-orang yang takut akan yang bisa tetap menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang melanda semua orang. Jadi mari jangan takut, jangan berani. Belajarlah untuk menyerahkan segala kekhawatiran. Belajarlah untuk hidup dengan memberikan keteladanan. Tidak perlu menghakimi, menilai orang lain, atau bahkan menghakimi diri sendiri. Tapi kita di dalam kemurahan, di dalam karunia Tuhan, kita mau terus berdoa. Kita mau terus bangkit untuk menjadi berkat. Ingat firman Tuhan bilang, orang benar itu bila orang benar jatuh, 1000 kali orang benar jatuh, katakan apa? Ya tetap bangkit. Gak terpuruk menyesali diri, gak terpuruk mencari-cari siapa yang salah dalam hidupnya, tapi berani mempercayai bahwa hidupnya ada di dalam tangan Yesus kematian sekali untuk memikul segala dosa kita, menanggung segala beban. Kita bisa tetap meneruskan perjalanan kita kembali. Seperti yang pernah saya ceritakan ulang-ulang waktu saya berjalan di pedalaman berapa puluh tahun yang lalu. Jalan-jalan yang belum pernah saya lalui, di tempat tujuan yang belum pernah saya datangi. Ulang-ulang dalam perjalanan itu saya tersesat, ulang-ulang tercebur di lumpur, berulang-ulang hanya berputar-putar di jalan yang sama. Saya tidak pernah satu kali pun putus asa. Kenapa? Karena saya tahu saya punya sebuah tujuan. Karena saya tahu ada tempat yang saya tuju. Dalam banyak perjalanan saya melakukan perjalanan sendirian. Dan saya betul-betul rasakan bedanya waktu saya berjalan dengan orang yang tahu tempat tujuan. Gak berputar-putar. Jalan sempit kelihatan itu dia sudah tahu lewat. Apalagi kita, Yesus bersama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam hatimu masing-masing. Jadi percayalah, saat engkau mempercayakan dirimu pada penuntun hidupmu, engkau tidak akan pernah tersesat. Engkau tidak akan pernah berputar-putar. Hanya mungkin 1-2 kali kau berputar jalan atau tersesat saat kau merasa lebih tahu daripada penuntun. Orang kan sudah tidak tahu jalannya, kita kasih tahu jalan, ngengkek, ngotot, lewat sini aja, lewat sini aja. Saya pernah berapa kali. Ya kok mau juga saya ikut dia, nyasar sama-sama. Ya. Dan saya bilang, ayo balik, kita kembali ke sini. Balik, aku yakin. Ya. Mungkin ada jalan seperti ini. Mungkin membuat kita akan lebih lambat sampai tujuan. Tapi percaya bersama Yesus akan sampai pada tujuan.
Mari kita bersandar kepada Tuhan. Hidup di dalam kaki Tuhan artinya kita berani mengerjakan kehendak Tuhan apapun yang Tuhan minta jalankan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehendak kasih-Mu. Kami bersyukur untuk rencana-Mu. Kami bersyukur untuk tujuan-Mu dalam hidup kami. Saat-saat ini di seluruh dunia semua orang menghadapi tekanan yang sama. Bapak Surgawi, kami anak-anak Tuhan, kami memiliki tujuan dalam hidup kami. Maka kami percaya kekuatan Roh, pengurapan Roh turun atas setiap pribadi kami saat ini, memberikan kami hikmat akal budi, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pintu yang terbuka lebar. Biarlah tidak ada seorang pun dari kami yang memfokuskan perhatian pikiran kami pada tipu daya iblis, berupa bentuk kekhawatiran, kecemasan, persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kami. Tapi biarlah setiap kami berani menyerahkan setiap bentuk kekhawatiran apapun ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh dapat melakukan pengharapan kami kepada Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan apapun yang Tuhan minta dari hidup kami. Terima kasih Bapak, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur, kami percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, secara khusus jemaat Tuhan di Westport kami. Setiap orang yang mendengar kebenaran firman di pagi hari ini, setiap kami Tuhan, kami percaya kami ada dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kami, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan Tuhan. Bahwa kami senantiasa bersyukur, bahwa kami senantiasa berharap, bahwa kami senantiasa memuji dan mempermuliakan Tuhan, bahwa kami senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang jatuh, mungkin ada dari antara kami yang terputar jalan, tetapi ajar kami untuk terus setia kepada Tuhan, berfokus pada Kristus, menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan, kami akan mengerjakan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus yang telah mengalahkan maut. Terima kasih Bapak, terpujilah akan nama Tuhan. Berkati Tuhan, tolong setiap kami akan menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan tempatkan seperti kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk pemerintahan kami saat ini. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Berkati para Menteri MPR, DPR, DPD, aparat keamanan TNI dan Polri, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, secara khusus di kota Bontang ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara yang dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada para ilmuwan, kepada para dokter, untuk segera menemukan obat vaksin buat corona ini Tuhan, sehingga semua kegiatan di negara ini boleh berlangsung kembali secara normal. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi ini, khususnya GPPS di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Semua anak di sini boleh bertumbuh terus di dalam keserupaan dengan Kristus, memiliki karakter Kristus seutuhnya. Semua dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Berkati yang berulang tahun, baik pribadi dan pernikahan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk kemurahan kasih Tuhan, jamaah tangan Tuhan memeliharakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meteraikan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih, puji Tuhan atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kembali kita patut mengucap syukur untuk persekutuan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, ibadah kita masih berlangsung seperti biasa di dalam masa new normal ini. Puji Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu tetap melalui ibadah streaming, ya. Di jam berapa itu ibadahnya Pak ini? 7:30 ya. Tetap nanti kalau channelnya itu bisa hubungi
guru-guru sekolah minggunya, kalau yang belum tahu channel untuk pelajaran sekolah minggunya ya. Puji Tuhan. Kemudian juga untuk PA ya, PA Alkitab untuk yang mau dibaptiskan kita akan mulai pada bulan Juli ya. Ada 1 minggu 2 kali ya. 2 kali sekali. 2 kali ya. Nanti akan diberitahukan harinya ya. Puji Tuhan. Untuk yang saya kira itu pertemuan tatap muka ya, karena orangnya nggak banyak ya. Nanti kita akan atur ya. Puji Tuhan. Kemudian untuk minggu depan ini pelayanan minggu 7 Juli WL-nya Ibu Martina, sehingga Ibu Linda, Ibu Lingling, dan Bapak Ebi, Kointan, Ibu Harti, Ibu Tanjamin, penerima tamu Bapak Ibu Ishak, pelayan perjamuan belum ada ya. Nanti akan dihubungi oleh Ibu Gembalanya ya. Puji Tuhan. Kemudian terima kasih untuk taburan kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut berbagi beban dengan keluarga Bapak Roland ya, yang Ronald ya, yang mengalami musibah kebakaran minggu lalu. Kita sudah serahkan semua, totalnya itu berjumlah 5.900.000 ya, ditambah dengan 1 juta dari dana diakonia, jadi 6.900.000 totalnya ya. Sedikit tapi saya percaya dan mereka berterima kasih untuk bantuan ini ya. Tuhan memberkati semua kita yang sudah berbagi, baik berbagi uangnya maupun berbagi doanya ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Mari kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, menaikkan pujian kita kan. Memberkati setiap kami yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Juga akan memberkati dan memakai setiap kami
yang sudah mengembalikan persepuluhan Tuhan, juga berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Agar setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan pakar api Roh Kudus, kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawali melayani kami, dan buat kuasa darah Yesus Kristus kudus hidup kami pribadi pas pribadi, memperlengkapi kami kembali dengan pelengkapan senjata Allah, yaitu ketemu keselamatan, menciri keadilan, dan pinggang kebenaran, kasut berkerelaan, tekan dan menjatera Allah, perisai mata mematahkan menapi dari si jahat, dan pedang roh yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu saudara-saudariku, sebentar nanti setelah usainya seluruh rangkaian acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terimalah terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang serta kemurahan pada Allah Bapa di surga, pertolongan dan sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi mempelai kudusnya. Haleluya, amin. Terima kasih.